Hmm, baik. Izin dulu. Syukran Sabuat atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arsyih midada kalimati. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di metode yang keempat. Ya, ini masih di Quran surat Shad ya. Itu dari 29 sampai ayat 40. Bapak Ibu, ya sekarang kita masuk ke ayat 34. Oke, ini metode yang keempat ini adalah bagaimana kita merilis masalah, ya, merilis kemelekatan kita dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Ya, apa itu metode pertama, kedua, ketiga silahkan dipelajari sebelumnya atau ada di member area ya yang sudah pakai upgrade ya. Nah sekarang kita akan fokus pada metode yang keempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, eh, setiap kita pasti menghadapi masalah yang luar biasa berat, ya. Sama saya juga begitu. Setiap kita tuh pasti menghadapi yang masya Allah ya. Dan ini adalah episode yang paling tragis. Nah, izin saya untuk share materinya ya. Baik, apa sudah kelihatan ya? Oke, baik Bapak Ibu, ini tentang inabah. Jadi metode keempat ini tentang bagaimana kita pulang kepada Allah. Ya, perjalanan pulang, seni menggeser poros kehidupan melalui inabah. Oke, ada fase di mana batin kita itu menyerah, ya, sebelum fisik kita betul-betul menyerah. Nah, Nabi Sulaiman justru kondisinya adalah semuanya menyerah, ya, fisiknya ya batinnya juga ikut menyerah begitu kan. Kenapa? Karena ada beban berat yang menghantamnya dan sehingga sampai kemudian itu jatuh yang luar biasa ya. Walaqad fatanna Sulaiman, dan sungguh kami telah memfitnah Sulaiman, menguji Sulaiman. Artinya kalau levelnya ada fitnah, itu ujiannya sangat berat sekali. Gitu. Wal qaina ala kursi jasadan, dan kami geletakkan dia di atas kursi sebagai jasad. Ya, betul-betul terpuruk dengan beban yang sangat berat sekali. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Nah, Bapak Ibu, Nabi Sulaiman tidak langsung minta kerajaan, tidak langsung minta diselesaikan masalahnya, tidak. Tapi apa? Summa anaba. Nabi Sulaiman lalu berinabah. Nah, apa itu inabah? Nanti kita simak di sini ya. Oke, sebelum ke sana Bapak Ibu, di sini ada anatomi jasadan, ya. Jadi wal qaina ala kursi jasadan. Jadi Nabi Sulaiman itu betul terpuruk dan seolah-olah tinggal jasadnya saja. Ini menggunakan si masdar penegasan bahwa nyaris sudah tidak ada impian, tidak ada semangat lagi, tidak ada ruh, seolah-olah begitu, gitu. Tinggal jasadnya saja. Kehilangan arah, kehilangan energi, kemudian ya batinnya kosong, begitu, nggak ada semangat lagi, gitu. Dan juga memang apa beban sangat berat sekali, ya. Kenapa beban seberat itu? Karena bisa dibayangkan, ya, situasinya adalah Nabi Daud mempunyai istri banyak ya, diceritakan ada sekitar 100. Kebayang saja kalau misal ya ada 100 anak gitu kan, itu rebutan itu. Nah, masing-masing ibunya mengompori itu bahwa kamu anak raja kan gitu. Sama Nabi Sulaiman juga dibegitukan. Artinya Nabi Sulaiman bukan satu-satunya anak Nabi Daud, tetapi salah satu di antara banyak gitu, anaknya Nabi Daud, dan masing-masing ini gitu, anak-anak raja ini itu punya timnya, ya, punya tim sesnya, ya, di kalangan Bani Israel ini. Sampailah kemudian mereka tuh tempur perang sesama saudara untuk memperebutkan kerajaan ayahnya ini. Nah, Nabi Sulaiman jatuh dengan ya fitnah politiknya, fitnah kekuasaannya, segala fitnahnya, bahkan gangguan setan juga sangat tinggi sekali, gitu kan, karena mengomporinya juga itu sangat apa tragis begitu ya. Nah, di sini Nabi Sulaiman tinggal jasad, gitu ya, seolah-olah begitu ya, jasadan. Gitu. Nah, ini fakta pentingnya, Allah memilih kata jasadan, itu bukan seorang rajulan atau seorang abdan, seorang hamba, tetapi jasadan. Kenapa gitu? Ini semacam kondisi yang kolaps, yang betul-betul jatuh gitu kan. Batinnya tuh ya hilang gitu, tinggal jasadnya aja.
gitu kan. Yuk runtuh dari puncak kejayaan hingga tidak berdaya. Bapak Ibu, kegagalan terbesar bukanlah kejatuhan, ya. Tetapi apa? Tetapi jatuh tapi tidak pulang ke Allah. Nah, itu. Jadi jatuhnya malah ke yang lain gitu ya, ke debt collector, ke nyari-nyari lagi gitu, ke lubang tutup lubang lagi gitu. Nah, itu kegagalan terbesar tuh. Tapi kalau kita jatuh, tapi kemudian kita pulang, nah itu jadi titik balik kita untuk bisa sukses. Ya, menariknya Allah ya begitu Nabi Sulaiman jatuh itu hanya sampai di titik jasad, ya gitu. Nah, dan disinilah kemudian titik balik Nabi Sulaiman untuk bisa bangkit lagi. Ya, kenapa? Karena Nabi Sulaiman itu anaba, pulangnya ke Allah, bukan pulang ke investor, bukan pulang ke debt collector, bukan bukan nyari pinjaman lagi gitu. Pulangnya ke Allah, summa anaba, inabahnya ke Allah. Nah, di sini Nabi Sulaiman tahu cara pulangnya dan tahu mengubah segalanya. Nah, ini dihadirkannya pola Nabi Sulaiman itu untuk jadi contoh bagi kita yang ingin bangkit. Disinilah kita untuk bisa bangkit. Dengan cara apa? Inabah. Ya, inabah ini Bapak Ibu itu memindahkan pusat gravitasi kehidupan, ya. Inaba itu dia kembali gitu pulang gitu kepada Allah gitu kan. Itu dengan penuh semangat ya. Pulang itu bukan ke aku diriku gitu kan, tetapi kepada Allahnya yang di dalam diri kita gitu kan. Itu egonya dihilangkan dulu, ego keakuannya dihilangkan, itu ego materinya dihilangkan, ego impiannya dihilangkan, ego target-target dihilangkan, ego gengsinya dihilangkan, ego masalah yang menumpuk di hati kita dihilangkan semua gitu. Memang nggak hilang, tapi apa pusatnya diisi dengan siapa? Dengan Allah. Jadi Allah yang bertahta di hati kita. Ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu gitu. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu dan menyerahkan diri. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, kalau Imam Al-Ghazali saya mengatakan hijrah batin ya, dari makhluk ke kholik gitu kan. Jadi kita betul-betul melepaskan dari makhluk, melepaskan kemelekatan gitu kan. Lepaskan target-target kita gitu kan. Berbagai masalah kita lepaskan dan hanya biarkan Allah lah yang bertahta di hati kita. Ya. Karena kenapa? Allah Maha Pencemburu Bapak Ibu. Jadi pastikan kita pulang kepada Allah. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada dimensi pemulihan. Itu ada taubat, ada inabah, ya. Nah, Rasulullah itu juga mengajarkan taubat begitu, ya. Mengajarkan untuk kembali begitu. Bahkan Nabi Sulaiman itu kan di ayat 30-nya itu apa ni'mal abdu innahu awwab. Awwab itu adalah orang yang suka taubat, kembali ke Allah gitu kan. Nah, tetapi di poin ayat 34-nya summa anaba. Nah, ya, jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, ya inabah itu bagian dari taubat, tetapi ada yang lebih spesifik dari inabah. Nah, apa bedanya? Nah, di sini, kalau taubat, ya fokusnya adalah berhenti dari dosa. Kalau inabah itu memperbaiki arah, gitu. Arah hidupnya diperbaiki, bukan ke sana tapi ke sini, gitu. Nah, kemudian sifat taubat itu reaktif, nunggu ada salah dulu, ya, gitu. Sedangkan inabah itu proaktif, balik lagi, gitu kan, gitu. Summa anaba, gitu, kembali lagi ke Allah, gitu. Nah, kemudian kalau taubat, frekuensinya itu sesekali, saat jatuh, gitu kan, sesekali kita sholat taubat, begitu. Tetapi inabah itu tentang kesadaran dan kondisi hati kita, gitu kan. Ini lagi jalan hidup nih, belok, balik lagi, gitu kan. Nah, itu harus continue terus-terusan, begitu ya. Kemudian juga taubat motifnya adalah karena takut hukuman, ya takut neraka, takut siksa kubur dan sebagainya. Hukuman tetapi karena cinta kepada Allah, karena ketergantungan. Nah, ada masalah, balikan ke Allah. Ya Allah, saya udah nggak kuat ya Allah. Saya kembalikan kepadamu. Saya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kembali. Saya nggak kuat. Saya milikmu, saya kembali kepadamu. Nah, itu inabah. Ya. Nah, kemudian gitu, kalau taubat, dialog batinnya adalah saya salah. Gitu kan, saya salah, maka saya taubat. Sedangkan inabah, aku pulang ya Allah. Gitu. Aku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku la haula wala quwata illa billah. Gitu. Aku tidak ada daya dan kekuatan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, pastikan kita berinabah kepada Allah. Jadi begitu ada masalah, gitu kan, itu
pulangkan aja kepada Allah. Ya, nanti seperti apa teknisnya akan kita lihat ya. Oke, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang hierarki kepulangan hati, inabah adalah kembali kepada Allah dengan hati. Ya, jadi hati kita yang pulang itu, Bapak Ibu ya. Mungkin secara fisik kita tetap ada di rumah, ada di masjid, ada di kafe, ada dimanapun gitu ya. Tetapi hati kita kembali ke Allah, gitu. Sebagaimana burung kembali ke sarangnya, begitu ya, ke tempatnya, maka sejatinya gitu, ya hati kita harus dipulangkan kepada Allah, gitu. Makanya dunia, uang nggak boleh masuk ke hati kita, cukup dalam tangan kita aja kalau apa namanya eh in, apa jadi dunia itu cukup di tangan kita, yang bertahta di hati kita hanya Allah saja, ya. Oke, sekarang ada namanya step satu ya. Di langkah pertama itu taubat, berhenti dari dosa, ya, dosa. Tapi oke, sudah berhenti dari dosa, dari maksiat, tapi hati kita kadang masih bergantung ke dunia. Masih ada takut-takutnya dengan debt collector, masih ada takut-takutnya dengan melihat masa depan. Ya udah, pulangkan dulu. Yang penting taubatkan dulu, berhenti dulu kita dari dosa-dosa. Nanti keduanya paling dari seluruh makhluk-makhluk kita. Dari masalah-masalah kita palingkan gitu, dan lalu kita kembalikan ke Allah. Ya Allah, aku nggak kuat, aku kembali kepada. Nah ini ya. Kemudian gitu kan, di step ketiganya baru kita iqomah. Ya, menetap berdiam bersama Allah dalam segala keadaan, mau dalam keadaan suka maupun duka. Nah, ini ya menurut Ibnu Qayyim, maka kita harus bisa menjaga inabah ini secara istiqomah terus-terusan ya. Menetapkan Allah ada di dalam diri kita, hati kita ya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada cetak biru kebangkitan Nabi Sulaiman ya. Tepatnya di surat Sad ayat 34 dan 35 ya. 34 tadi ya, bagaimana Nabi Sulaiman diuji, tergeletak di kursi, kemudian inabah. Di 35-nya lalu berdoa ya. Lalu berdoa, Rabbighfirli wahabli. Nah, itu. Mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di innaka antal wahhab. Ya. Nah, baru ada doanya. Jadi doa itu apa namanya setelah inabah ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, bangkitnya seorang raja yang hancur tidak dimulai dengan menyusun ulang strategi bisnisnya, ya, menyusun strategi politiknya, enggak, gitu. Melainkan dari titik balik yang sunyi, ya, di kesunyian itu dia pulang. Nah, bagaimana stepnya? Pertama, ya kondisinya udah hancur, udah hutang banyak dan lain sebagainya, begitu kan? Ya. Di sini Bapak Ibu ya, jasad tanpa ruh yang tadi diceritakan ya, kehilangan energi, impian, semangat, dan bahkan kehilangan pegangan mau ngapain lagi gitu kan, udah aku pulang gitu. Nah di step keduanya pulang summa anaba gitu kan, kemudian berinabah gitu kan. Nah dan doanya orang berinabah itu tidak nuntut lagi gitu kan, pengen itu ya Allah, pengen lunas, pengen segera, pengen, nah itu kan, itu belum inabah tuh gitu kan. Orang inabah itu dia berhenti menuntut gitu kan, dan mulai bersandar total kepada Allah, hanya Allah saja ya. Ini apa namanya, dulu ya saya waktu banyak kejadian yang menimpa saya begitu kan, kemudian saya apa namanya konsultasi beliau, ya, ya sengaja Tuhan membuat kamu tuh diam gitu, kamu diam aja gitu, biar Allah yang akan kirimkan sesuatu gitu. Terus ya aku banyak banget kebutuhan begitu kan, harus selesaikan banyak banget, anak ada 7 lah dan sebagainya begitu, tuntutan banyak banget gitu kan, tidak diam aja gitu kan. Nah itu berinabah, kembali aja ke Allah gitu kan, berhenti menuntut dan bersandar total kepada Allah. Nah, kemudian baru setelah itu, nah masuk ke ayat 35-nya itu ighfirli, minta ampun dan juga meminta sesuatu. Wah, itu ya. Jadi poinnya itu nanti ya. Ini nanti di metode berikutnya. Nah, sekarang kita masih di nambah gitu ya. Itu kita pulang, tapi tenang aja gitu. Kita akan minta sesuatu kok nanti, sesuatu yang lebih besar begitu ya. Cuman sebelum minta sesuatu yang besar, pulang dulu ke Allah. Ya selama Bapak Ibu nuntut-nuntut terus tapi nggak pulang-pulang gitu kan, itu masih ada ego di dalam hatinya, belum ada Allah di dalam hatinya, gitu. Masih ada akunya gitu kan. Nah hilangkan akunya dulu, gitu ya. Nah summa anaba, inabah kepada Allah, gitu.
Oke, Bapak Ibu, ya, ini ada urutan restorasi yang tidak boleh terbalik ya, gitu ya. Jadi jangan langsung ke minta kerajaan, gitu ya, gitu. Tetapi justru pulang dulu ke Allah, gitu kan. Pulang dulu, ya kan. Ya Allah, aku pulang ya Allah, gitu kan. Jadi bukan ya Allah beri aku uang, ya Allah beri aku modal, ya Allah beri aku apa namanya selesaikan hutang-hutangku, itu jangan dulu ke sana sebelum inabah. Tapi kalau udah inabah Bapak Ibu, udah tenang, setenang apapun gitu ya. Oh itu minta sesuatu juga gampang. Ya, tapi tenangkan dulu. Tenang, pulang dengan kondisi tenang gitu. Insya Allah bahkan lebih besar gitu. Amanah mau sebesar apapun bisa. Nabi Sulaiman saya menantang gitu kan atau berikan aku kerajaan gitu ya. Yang kehebatan yang tidak pernah kau berikan kepada seorang pun setelahku kan itu. Yang beratnya gitu tidak pernah kau berikan kepada seorang pun kecuali kepadaku kan gitu ya. Nah, itu setelah apa? Setelah tenang tadi. Gitu ya. Jadi kalau udah tenang, mau jadi triliuner, mau jadi miliarder, mau jadi jutawan, silakan. Kan gitu ya. Itu tapi inabah dulu, ya gitu ya. Kosongkan ego kita dulu, ya. Oke, di sini Bapak Ibu, ya ini ada peta jalan pulang, ya. Latihan inabah praktis selama 30 hari. Yang pertama, ya, ini kalau kita lagi terjerat hutang ya, kehilangan energi hidup, kemudian tadinya memegang amanah banyak, terus kemudian dikhianati lah, kemudian juga pernah ke dunia politik misalnya, kemudian tiba-tiba tidak jadi, oh itu kan banyak ya yang apa namanya berat gitu kan kondisinya begitu. Nah, di sini Bapak Ibu itu latihannya itu bukan langsung minta apa uang dari langit atau minta kekuasaan tiba-tiba begitu enggak gitu. Tapi proseskan dulu hati kita ke Allah dulu gitu. Nah, tapi yang pertama ya seperti tadi ya di ayat 34 itu kita harus jadi jasadnya dulu. Akui kita salah, akui kita tuh gelap, akui kita itu ya seperti Nabi Yunus ya itu. Subhanaka, engkau suci. Aku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu. Jadi para nabi juga melakukan inabah. Gitu. Nabi Sulaiman juga sama, summa anaba, inabah. Inabah ini ya nanti akan kita lihat lagi gitu kan. Apa itu di fase berikutnya, di hari-hari berikutnya. Jadi yang hari-hari pertama sampai hari kedua itu akui saya salah ya Allah, saya salah, saya memutar uang yang salah, saya memutar uang jamaah malah ke tempat yang lain yang salah gitu kan. Nah itu akui dulu kalau kita tuh salah gitu. Nah setelah itu gitu, di fase keduanya di hari ketiga sampai hari ketujuh gitu kan duduk gitu kan dan secara lisan Bapak Ibu ya mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milikmu ya Allah. Aku pulang ya Allah. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku nggak kuat. Gitu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat. Wabashshirus sabirin. Gitu. Kami akan menguji itu dengan banyak ujian. Gitu. Nutrisi berkurang, teman berkurang, uang berkurang, segala ya, jaringan dan sebagainya itu berkurang gitu kan. Nah, tapi Allah ngasih kabar gembira gitu. Kepada siapa? Kepada orang yang sabar gitu. Kamu sabar ya. Gitu kan. Kamu sabar gitu. Aku temani orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin gitu. Nah, orang sabar itu seperti apa? Qalu mereka mengatakan gitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini inabah lisan nih gitu kan. Aku milikmu ya Allah, aku pulang ya Allah. Gitu. Aku kembali kepadamu. Nah, ini coba dawamkan ya di hari ketiga sampai hari ketujuh. Nah, kemudian di fase ketiganya, gitu, Bapak Ibu, mengembalikan energi kepada Allah. Gitu, la hawla wala quwata illa billah. Ya Allah, gitu, aku tidak punya daya dan kekuatan, hanya milikmu aja. Menariknya di hadis Rasulullah, barang siapa yang merasa rezekinya itu diperlambat, begitu, maka perbanyaklah kalimat la hawla wala quwata illa billah 100 kali. Gitu. Sering-sering aja mengatakan la hawla wala quwata illa billah, la hawla wala quwata illa billah. Itu sama dengan mengembalikan energi kita gitu. Dan kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah atau hawqalah tadi itu adalah min khizanatil apa jannah gitu kan. Jadi dari brankas surga kan gitu ya. Jadi kembalikan energi kita kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan energi kita yang luar biasa dahsyatnya. Nah, di hari-hari berikutnya, nih, di fase keempat, hari ke-15 sampai hari 21, selama 7 hari ini, inabah pikiran, Bapak Ibu. Inabah pikiran itu gimana? Gitu. Puncak dari tidak mikir itu adalah yakin. Gitu. Bapak Ibu nggak usah mikir, gitu, nggak usah mikir.
yakin aja gitu kan, yakin. Nah, di sini Bapak Ibu kembali ke Allah, yakin seyakin-yakinnya gitu kan, nggak usah dipikir gitu kan. Pikiran kita taruh dulu gitu. Ini lagi inabah nih gitu, taruh dulu gitu. Kalau dipikir berat Bapak Ibu, ya. Kalau dipikir dirasa makin berat gitu. Jadi apa namanya? Lupakan aja gitu kan. Kita kembalikan ke Allah gitu. Bahkan begini, apa namanya? Pikiran tuh Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Gitu. Ya Allah, aku hanya membutuhkan rahmatmu aja gitu kan. Nah, jangan engkau berikan gitu kan, diriku atau urusan diriku kepada diriku walaupun sekejap mata gitu. Pada takilni ila nafsi tarfata ainin gitu. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta, dan bereskan seluruh urusanku semuanya kan gitu, semuanya itu la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di selama 7 hari sering-sering aja ya, yakin kepada Allah ya. Kemudian apa tadi? Baca doa yang Rasulullah ajarkan tadi gitu kan. Pada takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Gitu. Loskan aja, nggak usah dipikir. Yakin aja kepada Allah. Nah, setelah itu ya di hari-hari berikutnya, 7 hari berikutnya gitu di fase kelima itu inabah amanah ya. Amanah serahkan ke yang lain, Bapak Ibu nggak usah nggak usah diingat-ingat gitu. Hutang nggak usah diingat-ingat gitu kan. Lupakan dulu ya. Lupakan dulu Bapak Ibu ya. Ini agar apa gitu? Agar Bapak Ibu nggak mengalami beban yang berat gitu kan. Anggap saja tidak ada masalah. Makanya apa gitu kan? Rasulullah SAW itu mengajarkan sebuah doa di dalam mimpinya Hasan bin Ali, ya Sayyidina Hasan ini mimpi, Allahumma qadhif fi qalbi raja'aka wa qata' raja'i amman siwaka hatta la arju ahadan ghairaka. Ya Allah, gitu, instalkan dalam diriku harapan hanya kepadamu saja. Gitu. Jadi amanah, berat dan sebagainya udah apa, serahkan, loskan aja gitu, serahkan kepada Allah. Nah, nanti di fase ke-6 ya, di doa berikutnya itu penuh roja, penuh harapnya Allah, Allah dan Allah aja gitu. Nah, ini ya. Jadi coba Bapak Ibu ya di selama 30 hari ini gitu kan, lakukan latihan ini, insya Allah ya itu kita akan reda, lepas dari kemelekatan masalah kita. Oke, ini ditanya di sini ya, bisa dilihat. Jadi Bapak Ibu, intinya ya, untuk bisa berinabah, pertama tadi akui dulu seperti jasad. Ya, gimana teknisnya gitu kan? Nah, teknisnya adalah ya duduk sendiri selama 10 sampai 15 menit, tarik nafas perlahan, ya tanpa doa panjang. Ya, nggak minta apapun gitu. Tapi apa doanya apa? Ya Allah, saya udah capek ya Allah. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi ya Allah. Saya pulang ya Allah. Aku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk orang lain yang sudah meninggal, tapi untuk diri kita. Ya, diri kita Bapak Ibu. Jadi ini pulangkan diri kita gitu kepada Allah gitu kan. Nah, dan hebatnya nanti ya di Al-Qur'an tadi ya, di Al-Baqarah tadi, kalau kita sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Dia dapat salawat, apa, nyambung, Allah nyambung ke dia gitu kita, kemudian juga kita nyambung dari Rasulullah ya, bersalawat ya. Kemudian apa, dan juga kita akan mendapatkan rahmat gitu. Wa ulaika humul muhtadun, dan juga akan mendapatkan hidayah gitu. Jadi duduk tenang, tarik nafas panjang gitu, tanpa doa panjang begitu ya, nggak nuntut apapun gitu. Ya Allah lunasin, nggak usah nuntut apapun, pulang aja dulu. Ya Allah, saya udah capek, saya nggak tahu harus bagaimana lagi ya, aku pulang ya Allah gitu. Nah, sering duduk selama 10 sampai 15 menit seperti ini ya. Insya Allah ini membuat jiwa kita itu hanya bergantung kepada Allah ya, duduk tanpa target ya. Di fase keduanya, nah ini baru tuh minta ampun ke Allah gitu kan, tapi juga tidak minta kerajaan gitu ya, nggak minta kerajaan gitu kan, ya minta minta hidup aja gitu kan. Robbik firli wahabli, cuman itu doang gitu. Ya Allah, ampuni aku gitu kan, dan berikan kepadaku ya apa aja deh gitu kan, terserah engkau gitu ya, yang penting aku pulang kepadamu, aku minta maaf, aku minta ampun, aku minta sesuatu gitu. Terserah engkau mau ngasih apa gitu ya. Oke, di fase 3 ya, Bapak Ibu tadi ya, itu nggak menyalahkan diri sendiri gitu kan, apa terus apa gitu kan.
menyalakan kembali rasa berguna. Oh, aku masih hidup ya, gitu. Aku masih hidup, gitu kan. Kita lagi bangkrut, lagi punya banyak masalah, gitu. Apa hutang-hutang dan sebagainya, gitu kan. Itu Bapak Ibu tenangkan aja, gitu kan. Oh, saya masih hidup, saya masih berguna. Maka di sini lakukan tindakan-tindakan kecil, ya, amal-amal kecil. Di antaranya apa? Berikan makanan hewan, ya, seperti yang kemarin kita ajarkan, ya. Berbaik kepada alam semesta, begitu. Menolong orang lain tanpa bercerita, tolong-tolong aja. Menyapu rumah orang lain, gitu ya. Sapu-sapu aja, gitu. Membersihkan masjid, gitu. Bersih-bersihin aja, gitu kan. WC-WC masih dibersihin, gitu. Dikinclongin, gitu kan. Nah, itu bersihkan aja itu tanpa harus minta hutang diselesaikan atau apa, nggak usah, lakukan aja amalan kecil ini, ya. Kemudian mencari untuk keluarga, gitu, nah itu lakukan, ya. Nah di sini Bapak Ibu, ya, itu jangan banyak meminta, jangan juga pamerkan diri kan, gitu ya. Jangan juga niatkan untuk memancing balasan rezeki. Ya Allah, aku udah melakukan ini, udah melakukan itu, gitu. Pak Ustadz, saya udah amalkan ini, amalkan itu, tapi hatinya belum pulang ke Allah, itu masih aja itu apa namanya, menuntut sesuatu kan, gitu ya. Nah itu kenapa? Karena belum inabah, ya. Jadi pastikan inabah dulu, kosongkan diri kita pulangkan ke Allah, ya. Lakukan amalan-amalan kecil. Oke, di fase keempatnya, ya, yang menghentikan tadi sabotase pikiran, gitu kan. Jadi yakin aja. Kalau kalau yakin tuh apa? Nggak mikir, gitu kan, gitu. Dan juga udah nggak usah salahkan diri kita, gitu kan. Apa, pikiran kita itu ya pasti sibuk, ya, itu ini semua salah saya. Stop dulu. Kita tenangkan diri kita. Iya benar salah kita, kan, gitu ya. Iya benar. Tapi sadari bahwa kalau aku salah, aku sedang belajar sesuatu. Aku sedang dibentuk. Aku sedang tidak dibuang, ya. Sama Nabi Sulaiman juga begitu jatuh, enggak dibuang. Kata Sulaiman, kau jatuh, aku buang. Enggak. Allah enggak membuang Nabi Sulaiman kok. Gitu. Begitu inabah, baru Allah kasih kerajaan. Kan, gitu ya. Ya, Jadi sadari, gitu kan. Itu kita insya Allah sedang dalam proses dibentuk sama Allah. Ya. Nah, di fase kelima, ya, itu bertindak layaknya sebagai seorang yang pengelola, gitu kan. Mulailah dicatat hutang-hutang kita, amanah-amanah kita, gitu, tanpa disangkal, tanpa ada, ya, oh ini salah orang lain, gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, catat amanah-amanah kita, gitu kan. Hubungi pihak yang terkait dengan tenang, ya. Saya juga begitu dulu, ya. Kontak, apa, semampu saya kontak. Saya juga nggak berani untuk kontak semuanya, begitu ya. Tapi beberapa orang saya kontak, untuk berani untuk saya hubungi, gitu kan. Nah, untuk apa? Agar mental kita nggak jatuh bener, gitu, nggak jatuh, nggak sejatuh-jatuhnya. Kita masih bertanggung jawab kok, gitu kan. Tapi bertahap, dan mental kita nggak jatuh, bertahap kita hubungi satu persatu sampai selesai. Nah, nah ini minta waktu menyelesaikan yang masuk masuk akal. Ya sekemampuan kita selesaikan. Apa, ketika saya nggak bisa langsung menyelesaikan uang 50 juta misalnya, gitu. Saya adanya 50.000 dulu, ya, saya transfer 50.000. Ya itu semampu kita aja dulu, gitu kan. Yang masuk akal dulu, gitu kan. Nah, kemudian juga buat janji kecil yang benar-benar bisa ditepati. Oke, 50.000 per bulan, iya siap. Nah, lama kelamaan bisa selesai, ya. Jadi ini di sini, ya, yang perlu kita ingat, Allah tidak menolong kebohongan yang dibungkus dengan doa. Ya, hati kita dimenangkan dulu. Ya, kita sanggup segini, kita catat, kita berlaku sebagai pengelola yang betul, gitu kan. Nah, maka ketika kita berdoa, itu doanya yang jujur, gitu ya. Mana becak kan? Kemudian di fase ke-6, ya, ini setelah 30 hari baru, ya, di sini kita meminta sesuatu, tapi nanti besok, ya, pembahasannya, ya. Rabbik firli wahabli mulkan. Nah, ini baru minta kerajaan. Oke, dan di sini Bapak Ibu, ya, kalau sudah minta sesuatu, ya, intinya gini, ya, tanda kalau kita inabah, kita mulai bekerja apa? Tidur mulai nyenyak. Ya, biasanya orang yang punya hutang banyak, malamnya gelisah, siangnya malu kalau ketemu orang. Nah, ini kalau kita udah inabah, tidur kita mulai nyenyak, pikiran kita tidak meledak-ledak, satu persatu peluang kecil mulai muncul, gitu kan. Ada satu orang baik mulai membantu, ya, ada satu jalan mulai terbuka secara perlahan. Nah, itu satu persatu mulai kebuka, ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini materi kita, ya. Kita singkat karena banyak permintaan agar tidak terlalu malam. Ya, Bapak Ibu, kita langsung lanjut ke apa, saya serahkan kepada moderator. Silakan Ustadz Fuad. Ya, terima kasih Ustadz Rizal yang telah memberikan materinya tentang inabah.
Bapak, Ibu, Pak Haji, Bu Haji mungkin tidak puas. Oleh karena itu, dicerna dulu, mengambil kesimpulan. Oleh Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan salah satu testimoni kita ya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Yudi Fisabilillah ya. 1-5 menit. Kepada Pak Yudi kami persilahkan. Mangga, Pak Haji Yudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Salam kenal Ustadz. Nama saya Yudi Fisabilillah. Saya dari Pulau Buluh, Provinsi Kepri, Batam. Alhamdulillah juga dapat bergabung dalam Kuantum King Sulaiman ini, dan beberapa hal yang saya alami memang mungkin izin Ustadz, saya pakai bahasa Melayu boleh? Boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia agak terbata-bata saya Ustadz. Ya, enggak. Ada beberapa hal yang memang sudah saya alami semenjak mengamalkan yang Ustadz ajarkan. Karena kemarin itu memang hal-hal yang saya alami itu memang di luar prediksi saya sendiri, karena memang niat yang saya tanamkan itu mengikuti Kuantum King Sulaiman ini ialah ingin membangun suatu pondok pesantren dan membangun suatu kampung Thorikoh. Nah, justru yang terjadi setelah saya mengamalkan beberapa petunjuk yang selama ini kita ikut, termasuk berselawat, saya itu justru didatangi melalui mimpi beberapa kali oleh almarhum yang sudah meninggal, minta diberikan petunjuk, mereka memberikan petunjuk tentang makam-makam mereka yang sudah berada di suatu pulau yang sudah terbengkalai, yang sudah tidak terurus. Alhamdulillah. Nah, setelah 4 kali bermimpi, saya paksakan juga pergi, dan ketika sampai di tempat ternyata benar sebagaimana di mimpi itu. Saya diberi petunjuk di situ sesuai dengan gambaran bahwasanya di situ ada makom yang memang tidak terurus dan makom lama. Dan di situ dia mengatakan bahwasanya memang kalaupun seandainya digali, itu jasad mereka utuh. Itu dalam mimpi, dan mimpi itu juga sudah 4 kali berulang baru saya percaya. Makanya kemarin saya minta petunjuk sama Ustadz Rizal, ini kenapa gitu. Saya khawatir juga saya hanyut dalam hal yang menyimpang. Tapi sebelum itu terjadi memang saya sudah bermimpi bertemu Nabi Khidir. Masya Allah. Nah, saya pun alhamdulillah Ustadz, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua, tetap bersemangat. Hal yang paling saya rasakan pertama adalah gejolak batin. Rasa emosional yang tadinya terpendam itu semua terbongkar habis. Rasa panas, rasa dingin, sensasi-sensasi seperti itu ketika berselawat itu sangat luar biasa. Saya sempat berkeringat dingin yang tadinya tidak berani meluahkan apa-apa, hari ini saya bisa meneteskan air mata mengadu kepada Allah. Masya Allah. Mungkin itu dulu Ustadz, saya ucapkan terima kasih, dan untuk kawan-kawan semua tetap semangat dan mohon doa restunya. Ngobrol dengan Nabi Khidirnya gimana? Nah, pada saat itu kita tidak berbicara, tapi ada yang menyampaikan kepada saya bahwasanya itu Nabi Khidir yang sedang berbaring di tepi pantai, ia santai. Nah, itu Nabi Khidir katanya. Seperti itu, sambil menunjuk dan melihat pulau yang akan kita bangun pondok. Masya Allah, untuk pondok itu ya. Ya, Ustaz. Jadi sambil itu dia sambil menunjukkan itu, sambil melihat menunjukkan bahwa itu Nabi Khidir kata. Masya Allah. Saya pun wallahu alam apakah itu imajinasi atau apa, tapi setahu saya tak pernah berimajinasi seperti itu.
Mudah-mudahan kalau memang itu petunjuk dari Allah, saya juga mohon doa, mohon restu kepada seluruh kawan-kawan semuanya agar masalah kita terselesai, dan saya yakin dan percaya dengan metode ini, insya Allah Allah pasti akan bantu. Asalkan Amin, kita amin. kembali semua kepada Allah. Amin, Masya Allah. Syukran Ustaz Yudi. Barakallah. Amin, Insya Allah. amin. Insya Allah mudah-mudahan pesantrennya segera diwujudkan oleh Allah ya. Amin. Amin. Di daerah mana Amin. Pak Yudi pesantrennya? Di kita Amin. rencana bukanya itu di Pulau Bulang. Provinsi apa tuh? Dia Provinsi Kepri. Masih Kepri ya? Baik. Ya, Provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Cuman kita nyebrang lagi dari Batam. Mudah-mudahan kita sempatkan ke sana Pak Yudi ya. Amin, Ya Allah. amin, amin. Amin. Ibu, Ustaz. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Pak Haji Yudi, ya, Fisabilillah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya buka sesi pertanyaan 2 saja, satu sesi 2 saja. Kepada Pak Haji Dani Akbar, silakan Pak Haji Dani Akbar, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya dari Akbar, saya berasal dari Kota Binjai, Sumatera Utara. Suaranya agak kecil Pak Haji, Ada gedein Pak Haji. beberapa yang, oh iya, halo, Ya, Iya. suaranya Iya, Pak. besarkan Pak Haji, volumenya. udah sempat kan, Pak? Gimana? Ya, oke. Masih kedengaran. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaannya yang saya ajukan saat yang pertama, masalah yang metode pertama tadi itu 1 sampai 2 hari saat itu kita merenung antara 10 sampai 15 menit. Itu waktunya kapan itu Ustaz? Iya. Kita merenung menyendiri itu. Itu yang pertama. Yang kedua, begini Ustaz, ada beberapa kali saya mengalami untuk melakukan kerjasama bisnis gitu Ustaz. Yang planning itu sudah kita rencanakan secara matang, tetapi selalu gagal Ustaz. Planning itu selalu gagal. Itu bukan hanya sekali 2 kali, bahkan mungkin berkali-kali Ustaz. Gitu. Yang terakhir ada sekitar mungkin seminggu yang lalu lah gitu. Kita udah set planning itu dengan secara matang. Setelah itu nggak tahu ada hal-hal apa yang terjadi, saya juga tidak paham. Sementara saya berkomunikasi dengan partner yang akan itu memang bagus saja gitu kan. Tapi ya gitu sampai sekarang beberapa kali ada mengajukan planning kerjasama bisnis itu hanya satu orang kan, ada beberapa orang selalu gagal. Gagal ya? Oke. Baik. Udah. Dan sebabnya gitu kan. Mungkin hanya itu saja sementara ini kan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Rijal. Baik, syukran Pak Dani. Jadi memang ini pertama tentang kapan kita bisa merenung duduk. Itu baiknya setelah sholat, setelah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Itu usahakan duduk aja sebentar. Ya, itu istilahnya itikaf singkat, itikaf 10 menit sampai 15 menit. Duduk sebentar, gitu kan. Nah, di saat duduk seperti itu, ya, kita harus mencoba untuk tanpa permintaan apapun. Gitu. Duduk aja, ngaku, aku kembali ya Allah. Itu aku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Nah, ini ya. Jadi begitu mengembalikan jiwa kita, itu tenang 2 hari, insya Allah luar biasa. Gitu kan. Kita sudah mulai tidak lagi menuntut apapun. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tadi menarik ya dari Pak Dani tadi ya. Udah menulis, udah mencoba merencanakan, udah mencoba untuk berkolaborasi, gagal terus. Itu yang saya alami juga Pak. Iya. Dan saya juga sama.
Saya konsultasi ke banyak ulama ya, para habaib, saya tanya-tanya gitu kan. Ini kenapa sih gagal semua gitu kan? Seluruh strategi bisnis saya total nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, menariknya apa gitu kan? Nah, ada satu ulama yang bilang gini, apa? Hafiz sama rizqukum, kata dia kan. Itu surat Az-Zariyat ya. Rezeki kamu itu di langit. Ngapain kamu nyari-nyari di dunia, kata di bumi gitu kan? Ngapain kamu cari-cari investor? Ngapain cari kamu kolaborasi? Nah, itu ada di kitab Al-Hikam gitu. Itu pasal 2 gitu. Hamba itu ada dua jenis ya. Yang pertama, hamba yang kasab, asbab gitu. Hamba yang harus cari sebab untuk dapat rezeki. Misal gitu ya. Hamba ini dia harus apa namanya, kerja keras baru dapat uang. Nah, harus apa namanya, berusaha, harus dagang dulu baru dapat uang. Itu namanya asbab. Tetapi ada hamba yang memang nggak harus ngapa-ngapain, gitu. Tapi dia tetap dapat rezeki, gitu. Itu namanya tajrid. Gitu. Ya kayak semut kecil gitu ya, gitu. Nah, semut kecil tuh begini. Semut, gitu. Kamu kamu kesini, aku kasih gula, gitu kan? Enggak, aku mau nyari-nyari gula sendiri, gitu kan? Ini aku mau ngasih gula malah kamu nyari sendiri. Nah, jadi kita itu sebenarnya Allah itu lagi bilang, kamu duduk aja, tenang aja. Itu namanya hamba yang tajrid, memurnikan diri, hanya Allah aja yang ngasih. Dan rezekinya sifatnya itu memang min haitsu la yahtasib, tidak terduga. Nah, biasanya Pak Dani ya, biasanya tuh di usia 40 tahun ke atas. Gitu. Jadi hamba yang tajrid ini ya, itu beberapa para ulama itu juga banyak ya memberikan rekomendasi tentang tajrid ini seperti apa. Di antaranya adalah hamba tajrid adalah ibu-ibu. Ibu-ibu nggak usah kerja, yang kerja bapak-bapak kan gitu ya. Itu satu. Kenapa nggak kerja aja dapat uang, gitu, dapat rezeki. Itu hamba tajrid. Ada juga yang tajrid itu siapa? Anak-anak, gitu kan. Itu tajrid. Kamu diam aja, ayah kasih kan gitu. Kamu belajar aja, nggak usah kerja kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu ya, itu ketika kita itu apa namanya, dapat usia 40 tahun gitu kan. Sama ya, 40 tahun itu Rasulullah kan usia 37 tahun Rasulullah udah nggak dagang tuh. Usia 38, 39, 40 tahanus, banyak berdiam diri di gua gitu kan. Usia 40 tahun baru dapat wahyu. Nah, udah nggak dagang gitu kan. Seluruh tabungan habis, sampai Sayyidah Khadijah mengatakan, kalau aku udah mudah mati, jual juga tulang belulangku. Sampai segitunya kan gitu ya. Maka kata Rasulullah, rezekiku itu dari gonimah, dari harta rampasan perang. Nah, itu usia 40 tahun ke atas memang ya. Untuk beberapa kalangan itu dipaksa untuk menjadi hamba yang tajrid. Tajrid itu apa? Ibadah aja total. Nanti Pak Dani akan mengalami gini. Ya, ketika kita sudah ibadah total, gitu kan, gitu, itu entah kenapa muncul berdatangan orang yang apa namanya, dengan sendirinya gitu, ngasih peluang, ayo kerjasama, meledak kerjasama itu, gitu, tanpa capek, gitu. Dan itu yang saya alami gitu. Saya di titik seperti ini gitu. Ya izin Allah, satu persatu saya dikasih perusahaan, dikasih kafe, dikasih villa gitu. Ini dari mana semua gitu ya. Nanti akan kayak gitu tuh. Gitu. Tapi itu tadi ya, di metode 1 isi dulu ini ya, tabungan saldo pahalanya gitu kan. Isi dulu. Kalau enggak diisi, keluarga kita yang diambil oleh Allah. Gitu. Kita ingin dapat dunia, tapi Allah tarik anak kita gimana? Allah tarik istri kita gimana? Kan nggak mau kita kan. Kita ingin gitu semuanya utuh, semuanya baik-baik saja, sudah semuanya sehat. Gitu. Jadi dapat agar terjadi tukar menukar gitu, yang ditukar apa? Pahala aja. Gitu. Karena itu bisa dicairkan gitu. Ya ja'allahu makhraja gitu kan. Pahala itu bisa jadi jalan keluar. Gitu Pak Dani ya. Gitu. Terima kasih Ustaz Rizal Mas jawabannya. Semoga Pak Dani kurang puas ya. Silakan Pak Dani upgrade di paket super lengkap. Baik, satu penanya lagi. Ya, ini mohon maaf Ustaz Rizal jawabnya agak singkat-singkat ya.
karena kita Siap. khawatir juga ya beliau tumbang. Silakan. Ketemu besok Ustadz kalau tumbang. Dah ketemu insya Allah Bu di Cafe Simbiosis Bu ya. Yang besok Siap. udah janjian ketemuan dengan Ustadz Rijal di Cafe Simbiosis. Ustadz saya pengen nginep, ada penginapan di Garut ya. 500.000 ada, 550.000 ada kolam renangnya. Tenang pokoknya Garut mah dingin ya. Ya silakan satu penanya lagi langsung saja. Nggak ada yang bertanya? Ini yang Pak Gatot. Gatot Sam. Silakan. Pak Haji Gatot silakan. Ibu Hajah atau Pak Haji itu? Pak Ustadz, Ya. Silakan. saya punya amanah utang piutang. Nah, untuk bisa, tapi saya lupa, saya nggak ada kontaknya sekarang, udah kontak sama dia, gitu. Nah, kalau misalnya saya sedekah dengan nominal yang saya utangi, itu bisa dibayarkan nggak Pak? Maksudnya biar nggak ditagih di akhirat gitu maksudnya. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Rijal. Bisa Ibu. Jadi kalau kita sudah nggak ada kontak dengan orangnya, ya, gimana kita mau melunasi hutang gitu kan? Itu ada para ulama yang mengatakan boleh kita menyedekahkan atas nama orang yang kita berhutang, gitu. Jadi dibolehkan Bu, gitu. Itu dengan niat kita emang melunasi hutang ke orang itu, gitu. Kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Ya, terima kasih Ustadz Rijal. Ya. Boleh ya Bu ya? Iya. Baik Bapak Ibu, hajian dimana Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini masih kurang puas. Oleh karena itu kami dari tim King Sulaiman mengajak Bapak Ibu untuk segera upgrade ke paket super lengkap, ya, di mana super lengkap metode keberlimpahan King Sulaiman itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan e-course 20-30 video, ada e-book 3 modul ya. Modul yang pertama itu fondasi, modul yang kedua itu 9 metode, modul yang ketiga itu amalan-amalan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan 15 audio binaural gelombang keberuntungan, kekayaan dan kesehatan. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu akan mendapatkan wirid Misbahul Falah, wirid keberuntungan, dibaca pagi dan sore. Ya, di mana wirid ini ya ditulis oleh anak bangsa Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu upgrade ke paket super lengkap metode Sulaiman, itu Bapak Ibu akan langsung digabungkan ke dalam grup WA ya, diskusi King Sulaiman, interaktif dan konsultatif. Kalau di grup sebelah sih harganya 6-7 juta Bapak Ibu sekalian, tapi di sini kami dari harga 1,8 kami diskon 1,5 juta. Bapak Ibu sekalian bisa membeli paket super lengkap ya senilai Rp325.000 saja, nggak mahal Bapak Ibu sekalian, apalagi bagi pengusaha-pengusaha yang sukses ya. Dibaca dibeli, di upgrade paketnya, kemudian dibaca, kemudian diamalkan. Jangan lupa tetap istiqomah untuk mengerjakan yang namanya daily habit King Sulaiman ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik dari King Sulaiman ya. Nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri adanya perubahan-perubahan gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di paket super lengkap metode keberlimpahan Nabi Sulaiman ini sangat-sangat murah sekali. Dari harga 1,8 juta kita udah diskon 1,5 juta rupiah. Nah Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi ya. Satu penanya lagi ya dari Sudah ada Bapak Syarif Alansari. Silakan. Pak. Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi kan saya sih lagi pengen nanya aja nih. Tadi kan kata Pak Ustaz nih, pertanyaan orang awamnya, Pak Ustaz ya. Tadi kan Pak Ustaz bilang pahala kita bisa dicairkan, bedaan kayak di ATM. Nah pertanyaannya kalau misalkan buat di akhirat, gimana tuh Pak Ustaz? Apa hilang atau gimana tuh?
Coba. Ya. Silakan Langsung Ustaz Rijal. terangkan ya. Baik, bagus. Baik, Ustaz Syarif, Masya Allah, Barakallah, luar biasa pertanyaannya. Jadi, para wali Allah itu tidak mau semuanya dicairkan di dunia. Makanya mereka hidup tuh apa adanya, gitu. Nah, mereka hidup seadanya, bahkan zuhud. Ya, zuhud itu ya nggak nuntut dunia, apa. Nah, agar apa gitu? Agar cairnya di akhirat, gitu. Nah, di sini ya apa? eh Makanya para wali itu tidak minta Ferrari, Lamborghini, gitu kan ya, hidup biasa aja, kan gitu. Nah, ini suatu ketika ya, saya apa Nabi Ibrahim itu Rasulullah SAW itu apa namanya Isra Mi'raj, kemudian di langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Maka ini menariknya di dalam sholat kita juga menyiapkan salam dan salat untuk Nabi Ibrahim. Nah, kemudian kata Nabi Ibrahim, gitu, sesungguhnya surga itu lahannya luas, banyak kawasan yang kosongnya, maka dan airnya apa jernih, tanahnya gembur, gitu kan. Kata Nabi Ibrahim, karena banyak yang kosong, gitu, maka perbanyaklah, gitu kan, apa namanya berzikir kepada Allah, gitu. Maka setiap kali tasbih itu menanam pohon, tahmid menanam pohon, tahlil juga menanam pohon, takbir juga menanam pohon. Para ulama lain mengatakan bahwa semua zikir-zikir lain juga ternyata itu adalah menghijaukan pohon. Nah, menariknya ya, khawatirnya gitu kita malas zikiran, begitu kita insya Allah loh kok tempat surgaku malah kosong gitu kan, gitu. Kenapa? Karena kita nggak zikiran, gitu. Maka oleh karena itu pastikan kita berzikir sebanyak mungkin, gitu. Sebanyak mungkin. Misalnya zikirnya juga kalau kata Gus Baha itu zikir yang cerdas. Misalnya gini, yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi itu sejumlah makhluknya Allah. Wah, makhluk Allah itu kan banyak banget gitu kan. Kemudian sepenuh apa arsy Allah kan gitu kan. Seberat arsy Allah. Setidaknya kalau seberatnya arsy Allah itu ya kalaupun kita minta dunia gitu kan, itu ya masih ada sisa untuk kita di akhirat nanti. Ars dan bumi ini bagaimana sih perbandingannya? Ini di hadis Rasulullah ya, gitu. Di kitab Ibnu Katsir itu kan dikatakan gitu. Apa namanya? Bumi itu bagikan cincin yang dilempar ke padang pasir jika dibandingkan dengan langit, gitu kan. Bumi bagikan cincin dilempar ke padang pasir jika dibandingkan dengan langit. Langit juga sama. Itu bagaikan cincin, itu langit seluas itu, gitu seluas padang pasir itu bagaikan cincin yang dilempar ke padang pasir jika dibandingkan kursinya Allah, gitu. Dan kursinya Allah itu juga bagaikan cincin, gitu. Itu jika dibandingkan arsy Allah. Artinya ya bumi ini kayak debu dia dalam debu, gitu ya, dibandingkan dengan arsy Allah. Nah di sini ya, apa namanya? Kalaupun kita minta sedikit di dunia, itu jangan dicairkan semuanya. Khawatirnya nanti di akhirat nggak dapat. Nah, betul kata Pak Syarif tadi ya, gitu ya. Nah, untuk itu apa? Saran saya, Bapak Ibu, ketika tilawah ya, tilawah Al-Qur'an, jangan niatkan untuk beli mobil, untuk apa beli rumah, untuk hajat apapun. Kalau tilawah itu, zikir apapun itu jangan diniatkan untuk dunia. Tapi apa? Niatkan agar kuburan kita terang, akhirat kita jalan. Kalau kita niatnya akhirat, pasti kata Rasulullah, dunia pasti akan ikut. Gitu. Kalau kita mengejar cahaya, dunia bakal ikut. Tapi kalau Bapak Ibu niatkannya untuk misalnya beli untuk mobil, terus pakai salawat gitu, aduh sayang banget gitu. Kan rumusnya ya yang di modul 1 itu kan udah dijelas ya. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kita minta pada Allah yang Maha Satu, mohon hajatnya 1, pasti kejadian. Pasti gitu kan. Cuman nanti udah nggak ada sisa tuh di akhirat. Tapi gitu kan, kalau kita minta kepada Allah yang Maha Satu gitu kan, dan kita menolkan diri kita gitu, menzirokan hajat kita, hasilnya adalah 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Gitu. Jadi biarkan Allah yang akan memberikan kejutan untuk kita. Nah, gitu ya Pak Syarif ya. Gitu. Pastikan sholawatnya apa? Lupakan hajatnya.
Kalau yasinan lupakan hajatnya, tilawah Al-Quran lupakan hajatnya, kejar Allahnya saja. Nah, gitu ya, Pak Syarif. Iya, terima kasih pada Ustadz Rijal atas jawabannya. Baik, nggak terasa sudah jam 20:58. Pasti banyak yang nggak puas. Tapi kami dari tim King Sulaiman menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk langsung mengambil paket super lengkap keberlimpahan King Sulaiman. Upgrade langsung, Bapak Ibu sekalian. Hanya Rp325.000 ya, dari harga 1,8 sudah diskon 1,5. Oh ya, Ya. itu ada Pak Andi Suyitno. Ya. Mau tanya lagi Pak Haji? Silakan. Satu lagi ya, satu aja lagi. Terima Nanti kasih, bisa Ustaz. ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah saya menyukai zikir, alhamdulillah. Namun yang menjadi kebingungan saya, mana yang saya prioritaskan dan bagi waktunya. Pertama yang saya suka itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kemudian astagfirullah wa atubu ilaih. Dan sholawat ini semenjak saya bergabung, ini saya sudah mulai mendawamkan tapi belum istiqomah. Jadi mohon petunjuk Ustaz. Jadi supaya saya ini sekarang zikir apa ya? Yang mana duluannya? Mana yang prioritasnya? Ini memanage zikir ini seperti apa? Mohon diarahkan Ustaz. Kadang-kala saya agak kebingungan yang prioritas gitu Ustaz. Sementara ada hari-hari saya kesibukan di bisnis Ustaz. Jazakallah khair. Siap. Makasih jawabannya. Terima kasih Pak Andi. Silakan Ustadz Rijal. Satu lagi Ustadz Rijal. Baik, Pak Andi, ini luar biasa. Jadi memang manajemen waktu itu luar biasa ya. Kita harus bisa memanage itu semuanya. Dan menariknya, zikir itu tidak semuanya harus duduk di masjid, tidak harus dalam kondisi kita membawa tasbih. Zikir itu ada dua artinya, ya. Itu zikrun menggunakan sebut pakai lisan kita, atau zikir menggunakan ingatan pikiran kita. Jadi ketika Bapak melihat melihat awan, indah sekali ya ciptaan Allah, itu zikir. Lihat mobil, ini indah sekali ya ciptaan Allah. Jadi kaitan dengan Allah semuanya. Sama halnya dengan Nabi Sulaiman itu ya. Inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Aku cinta dengan harta ini sebagai bentuk zikirku kepada Allah. Nah, gitu ya. Nah, kalau seperti itu di tengah kesibukan kita, ya semuanya adalah Allah, gitu kan. Allah ciptakan, Allah yang mendesain semuanya, Allah mengetahui kita. Nah, jadi kesadaran Allahnya itulah yang harus kita tanam dalam diri kita, gitu. Maka itu sudah bagian dari zikir. Tidak harus seluruhnya itu ada lafaznya, gitu kan. Nah, makanya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, gitu kan. Zikrullah, gitu ya. Jadi dalam berdiri, duduk ataupun berbaring ingat Allah. Nah, itu ingat Allah itu kemudian disebut dengan zikir juga. Nah, gitu ya, Pak. Ya, terima kasih Ustadz Rijal. Ustadz, mungkin boleh closing statement-nya Ustadz terhadap metode keempat ini, inabah. Baik, terima kasih ya. Untuk inabah ini, intinya inabah itu adalah kondisi hati. Kondisi hati kita kembalikan ke Allah. Aku pulang ya Allah. Aku innalillahi. Aku nggak kuat ya Allah. Aku kembalikan kepadamu. Duduk aja 10 sampai 15 menit latih seperti itu. Nah, kalau latih seperti itu, nanti Bapak Ibu ketika pun dapat rezeki besar, dapat rezeki, dapat bisnis, dapat apapun posisinya, ini Allah semua, Allah yang ngasih. Jadi begitu kita pulang, tenang dan ingat Allah berkuasa dalam kekuasaan kita. Dan Allah berkuasa dalam bisnis kita, ya. Jadi insya Allah Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, baik itu Ustaz. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas closing statement-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para haji dan hajjah, para akademisi, para pengusaha, ya, ada daily habit King Sulaiman kita ya pada malam hari ini. Jangan lupa baca